Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, my name is Alfian Aditya Pratama. I am student of Mathematics Education in Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka University. In this video, I was assigned to take interview observation to fulfill PLP1 course assignment. Let's check this out. Saya Hasna Jati dari Prodi Matematika SMK semester 4. Nah, di semester 4 ini kan kami ada mata kuliah PLP yang ditujukan untuk mengetahui sekolah yang ada di sini. Saya maaf minta waktunya sebentar untuk memberikan pertanyaan kepada Ibu dan dijawab. Nah, yang pertama tentang kultur sekolah. Apakah siswa di sekolah ini terdiri dari satu wilayah atau beraneka ragam daerah lainnya? Langsung jawab. Kalau untuk kultur sekolah, siswa di sini dari beraneka ragam. Ada yang dari berbagai macam suku ya. Karena di Kota Bekasi itu kan daerah urban, jadi otomatis kebanyakan dari suku-suku yang berbeda. Tapi lebih banyak sih dari suku Jawa. Bagaimana karakteristik umum peserta didik di sekolah ini? Kalau untuk karakteristiknya yang umum itu sama aja sebenarnya, sopan, baik, ceria. Tapi dalam kondisi pandemi seperti ini kita belum bisa melihat banyak ya untuk karakteristik siswa barunya, karena kan posisinya masih daring. Kalau untuk yang kelas 11, kelas 12 itu sudah terbaca karakteristiknya. Selama ini sama sebut sih baik-baik saja, tidak ada karakter negatif. Selama Ibu menjadi kepala sekolah, bagaimana cara Ibu mengembangkan dan menanamkan karakteristik kepada peserta didik? Kalau untuk menanamkan karakter di Muhammadiyah itu kan punya kurikulum Al-Islam dan Kemuhammadiyahan tersendiri. Jadi khusus di dalam Al-Islam itu kita kembangkan lagi menjadi Al-Quran, kemudian akidah, akhlak, ibadah, SKI, dan ada Kemuhammadiyahan. Jadi karakter yang kita tanamkan itu karakter yang sesuai dengan persyarikatan Muhammadiyah. Jadi menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenarnya. Jadi titik poinnya itu akhlakul karimah. Berapa lama waktu yang Ibu butuhkan untuk menanamkan karakteristik peserta? Kalau untuk menanam karakteristik itu biasanya kita evaluasi selama 3 bulan. 3 bulan sekali, artinya per tengah semester. Itu yang dilakukan di sekolah ini. Di dalam kondisi normal. Kalau untuk kondisi seperti ini kita melihat lagi situasi-situasi dan kondisi yang saat ini sedang berkembang dan akan dievaluasi untuk karakter itu 6 bulan sekali. Jadi per semester. Salam, nama saya Alfian Aditya Pratama dari Fakultas Matematika Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Saya melanjutkan pertanyaan tadi, apa visi dan misi sekolah sebagai kepala sekolah, bagaimana strategi Ibu untuk kemajuan sekolah untuk jangka panjang? Sesuai visi ya, sesuai visi misi. Tadi titik poin di visi itu melahirkan generasi Islam yang berakhlak mulia. Dan di dalam pembelajaran itu kita sudah mempunyai kurikulum Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Kemudian di dalam penanaman akhlak itu setiap guru, setiap pembelajaran itu memasukkan unsur-unsur karakteristik, menanamkan karakteristik yang berakhlak mulia. Kemudian di dalam ekskulnya juga pengembangan diri itu dikembangkan juga. Kita mempunyai ekskul seperti tahfiz, kemudian Al-Quran dan bahasa Arab, dan itu akan mewujudkan visi yang ada di sekolah ini. Terus dari visi dan misi tadi itu struktur organisasi sekolah ini bagaimana ini? Struktur organisasi seperti biasa, ada kepala sekolah,
kemudian ada komite sekolah. Komite sekolah itu kita pilih dari perwakilan orang tua murid, dari pemilihan ya, dari pemilihan. Kemudian ada bendahara dan wakil-wakil yang ada. Wakil di sini wakil sekolah ada 3. Yang pertama wakil kurikulum, wakil kesiswaan, dan wakil sarana dan prasarana. Dan di bawah itu ada BP. Setelah BP ada guru-guru yang bersangkutan. Dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka ini ingin melanjutkan tentang pertanyaan yang sama mengenai imbauan kasih peraturan dan tata tertib sekolah. Bagaimana tata tertib di sekolah ini? Untuk tata tertib sekolah itu, tata tertib itu dibagi 2. Ada tata tertib untuk siswa, ada untuk guru dan karyawan. Kalau untuk tata tertib siswa itu menitik beratkan terhadap pemakaian seragam sesuai dengan ketentuan sekolah. Kemudian bagaimana caranya masuk sekolah jam berapa, kemudian pulang jam berapa, dan ada larangan-larangan yang ditentukan oleh sekolah seperti tidak boleh membawa benda-benda yang terlarang, ya. Kemudian tidak boleh tawuran, tidak boleh merusak properti sekolah. Kemudian kalau untuk yang terlambat kita melakukan pembiasaan, biasanya ada kajian hafalan surat. Tertib sekolah selalu berubah setiap tahun ajarannya. Ya, kalau untuk tertib siswa itu tiap tahun kita revisi. Jadi sesuai perkembangan dan kondisi siswa. Kalau misalkan tahun lalu kita temukan ada siswa yang melanggar tapi tidak ada di poin tata tertib sekolah, itu kita revisi lagi, kita adakan di tata tertib sekolah. Karena kalau ada pelanggaran-pelanggaran dan kita tidak masukkan ke tata tertib sekolah, nantinya akan tidak kuat ya, sekarang legalitas. Ini saya Lila Hania dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Ingin melanjutkan pertanyaan yang tadi. Kegiatan upacara bendera, siapa yang menjadi pembina upacara tersebut? Apakah bergilir atau lain sebagainya? Ya, kalau untuk upacara, karena kita di lingkungan ini ada 6 lembaga sekolah, mulai dari SD, SMP, MTS, SMA, SMK, dan MA. Jadi 1 bulan itu kita pembagian jadwal 1 kali upacara di minggu pertama. Dan untuk pembinanya itu biasanya kepala sekolah dan wakilnya saja, wakil kepala sekolah. Terus bagaimana menyusun petugas upacara bendera setiap tahun? Kalau untuk jadwal petugas upacara itu kita serahkan ke Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Ya. Kalau di negeri itu OSIS. Jadi mereka yang membuat jadwal. Dan jadwalnya juga nggak terlalu banyak ya, karena kita jatahnya 1 bulan sekali. Selanjutnya, kapan saja pihak sekolah mengadakan agenda rapat? Kalau rapat itu 1 semester itu kita adakan 2 kali. Jadi di awal semester dan di akhir semester untuk evaluasi. Untuk Dewan Guru ya, kalau untuk rapat staf itu biasanya 1 bulan sekali kita evaluasi. Kalau dalam rapat itu apa saja sih Bu yang dibahas? Rapat ya, kalau rapat dengan Dewan Guru itu ya membahas tentang perkembangan anak didik, kemudian program-program apa aja yang membangkitkan prestasi anak, kemudian keluhan-keluhan siswa selama belajar itu seperti apa, itu aja, sama program-program lanjutan sekolah yang dibahas. Terus kalau misalkan kegiatan pembiasaan yang telah dilaksanakan di sekolah itu dalam harian, mingguan, atau kalau pembiasaan itu kita harian. Yang pertama itu sebelum KBM berjalan di jam 7.00 itu kita adakan tadarus per kelas. Kemudian jam 10 itu kita adakan sholat duha. Itu pembiasaan untuk membentuk karakter Islami. Itu harian. Kami mahasiswa dari saya Saya yang ketiga pertama. sesempat dari
sekolah ini. Iya. Kami mohon waktunya untuk Oke, udah ya. beberapa pertanyaan yang untuk Ya. kita jawab. Iya. Yang pertama, ada kegiatan ekstrakurikuler. Nah, di sini ada berapa kegiatan ekstrakurikuler di sekolah ini? Yang pertama yang wajib misalnya takbis ya, Quran. Kemudian ada yang bahasa, baik bahasa Arab, bahasa Inggris maupun bahasa Sunda. Juga ada tambahan misalnya kegiatan seni ya. Tambahan lagi olahraga. Ya, atau misalnya tapasuki, kemudian basket dan voli. Itu yang eskul yang ada di sini. Dan waktunya itu biasanya setelah pembelajaran hari-hari Sabtu. Mungkin ada ekstrakurikuler yang wajib tidak? Itu tadi tentang takbis Al-Quran. Jadi di Al-Quran itu kan ada yang baru mengenal huruf. Jadi walaupun di SMA juga ada yang belum tahu tentang latar belakang mereka itu kan. Dulu di SD-nya SMP nggak kenal Al-Quran. Inilah dibantu. Sekolah ini menggunakan ekstrakurikuler. Biasanya kegiatan tersebut itu apa? Kalau itu biasanya kan tambahan ya. Jadi pelajaran itu setelah pelajaran wajib, dan itu pun pelajaran-pelajaran yang sifatnya mau diujikan dalam nasional UN lah. Itu berlangsung lama. Kemudian juga yang diwajibkan itu hanya kelas 12 menjelang dia ujian nasional. Nah, ini yang waktunya itu cuma 2 hari kalau di sini. Jadi hari yang pertama itu hari setelah pembelajaran, Senin sampai Jumat. Itu waktunya hanya 1 jam setelah badasa. Ya. Terus yang kedua hari Sabtu. Sabtu bisa 3 pelajaran biasanya. Nah, apakah kegiatan belajar selalu di dalam kelas atau berada di luar kelas? Kalau yang itu di kelas. Kurikuler ya, yang tahap pembelajaran. Kurikuler. Oh, kalau kurikuler itu ya wajib. Kalau yang wajib itu di mana-mana tuh ada 2 sekarang tuh. Bahkan lebih variasinya seharusnya bisa 3 gitu. Terus ini 2 lah paling misalnya di kelas. Kemudian yang di luar tuh ada misalnya pelajaran fisika, kimia, lab ya, lab. Kemudian yang olahraga di lapangan, bisa lapangan basket, voli ataupun renang misalnya, ataupun senam dan lain sebagainya. Bahkan ada juga yang sifatnya al-Islam tuh di masjid ya, mengembangkan misalnya bagaimana praktek ibadah yang benar. Karena guru memaksimalkan siswa untuk bisa aktif dalam kegiatan belajar selama masa pandemi ini dibanding dengan belajar selama tatap muka sebelumnya. Nah, kalau pandemi ini pertama ya tidak ada tatap muka ya, BDR ya, jadi jaraknya agak ribet. Cuman untuk membuktikan anak itu aktif itu tugas. Karena tugas anak-anak ini macam-macam kan. Ada yang disuruh gurunya mengerjain misalnya hari itu, dikumpulkan hari itu dengan metode misalnya dengan foto WA lah. Ada juga yang disuruh dengan misalnya dengan lembaran, diberi waktu beberapa hari kumpulkan di sini, cuman bergilir. Ada juga yang disuruh guru itu membuat video pembelajaran. Jadi untuk membuktikan anak itu kerja dan bangga, dia harus membuat ya, videonya dan lain sebagainya. Ya, sama-sama ya.